Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Madu Baribaya. Di kesempatan sore hari ini kita sedikit berbagi tentang keadaan lebah di saat musim hujan. Jadi pada dasarnya semua tumbuhan yang ada di alam itu memiliki bunga, tetapi proses tumbuhnya bunga ditentukan oleh musim. Ada tumbuhan yang berbunga di saat musim semi. Setelah musim hujan maka tumbuh putik bunga, kemudian berkembang layu, dan mengikuti siklus seperti itu. Ada juga ketika musim hujan atau musim semi sama sekali tidak ada bunga, tetapi ketika peralihan musim menjadi kemarau maka disitulah putik-putik bunga muncul. Nah, tetapi kedua hal tadi tidak semuanya memiliki kandungan madu atau nektar. Jadi tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang ada di alam tidak semuanya memiliki kandungan nektar yang bisa menjadikan lebah ada madunya. Tetapi ada juga yang hanya memiliki bipolen atau tepung sari. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita sedikit bercerita karena pada dasarnya lebah yang kita pindah baik dari alam ataupun yang dari alam dipindah ke kotak budidaya mungkin saat ini tidak akan ada madu. Jadi apa yang kita dapatkan saat ini yaitu larva dan sarang. Jadi ketika lebahnya penuh dengan larva, sarangnya banyak, itu kategori koloni atau kategori bibit yang paling bagus. Nah, kenapa demikian? Karena setelah nanti berkembang menjadi koloni yang mapan atau yang kokoh dan membuat sarang yang banyak, ketika musim bunga muncul dan bunga itu mengandung nektar, maka lebah itu akan menabung madu sebanyak-banyaknya, disimpan di sarang yang sudah jadi tadi. Akhirnya ketika kita panen bisa menghasilkan madu yang sangat banyak. Tetapi sebaliknya, apabila di lokasi tersebut hanya memerlukan atau hanya ada pohon atau tanaman hutan yang hanya mengandung bipolen atau tepung sari, maka selama itu perubahan musim belum berlalu, maka di lokasi tersebut hanya memiliki koloni-koloni super, koloni yang penuh dengan larva yang banyak. Karena pada dasarnya bipolen ini hanya untuk makanan ratu agar ratu tersebut subur, akhirnya banyak menghasilkan telur. Itu fungsi dari bipolen. Makanya ada pendapat diantaranya lebahnya tidak ada madunya, katanya sudah menjadi anak. Itu berbeda. Jadi bukan seperti itu, karena antara madu, antara anak, antara bipolen itu semuanya memiliki tempat yang berbeda, memiliki waktu juga yang berbeda. Nah, berikut kita buka yang satu contoh kotak yang sudah dipindah dari kotak jebakan ke kotak budidaya. Seperti apa sarangnya dan isinya. Dan yang satu kotak baru pindah dari hutan atau masih kotak jebakan. Tidak berlama-lama, ikuti terus Madu Maribaya. Sebagai rimbunan di lokasi peternakan itu kita dipenuhi pohon kaliandra. Ini kita akan coba, kebetulan sudah sekitar 3 minggu ini dipindah dari kotak jebakan ke kotak budidaya. Nah, jadi proses pemindahan dengan kurun waktu 3 minggu hampir tidak ada perubahan, karena pada dasarnya lebah yang muncul di kotak jebakan itu merupakan lebah pindahan. Kemudian setelah kita pindah lagi ke kotak budidaya, maka di saat musim hujan seperti sekarang ini tidak akan
banyak membuat sarang, karena produksi bipolen atau nektar yang ada di alam tergantung dari bunga yang ada. Sedangkan apabila cuacanya setiap hari hujan, maka nektar atau bipolen yang ada di bunga yang mekar tidak akan bertahan lama atau terbawa air hujan. Ini salah satu kita ambil contoh karena ada yang mempertanyakan kenapa belum nambah sarangnya, setelah dipindah belum nambah. Nah, jadi ini kurun waktu 2 minggu hanya ada tambahan sebesar ini. Nah, ini tambahannya hanya sebesar ini. Ini 2 minggu nih. Nah, ini sarangnya seperti ini. Tetapi tidak masalah karena penambahan sarang ini bergantung kepada musim. Maksud saya kepada musim. Jadi apabila di tempat Bapak atau di tempat budidaya dimanapun berada, sebenarnya di musim-musim hujan curah tinggi itu tidak akan banyak yang dihasilkan lebah. Jadi madu yang ada pun sangat tidak boleh atau sangat tidak dianjurkan untuk dipanen. Itu salah satu yang menjadi larangan, karena di saat-saat curah hujan tinggi justru madu yang ada itu sebagai cadangan makanan dari koloni. Ini salah satu contoh. Madu ada, tetapi tidak sama sekali kita ganggu, karena walaupun madu ada, larva itu belum tumbuh banyak di sarang, atau anakan itu belum tumbuh banyak di sarang. Dan ini kita akan coba membuka jebakan gelodok ya, yang baru dipindah dari alam ke lokasi budidaya. Nah, seperti ini. Lebahnya besar, kering, tidak ada nektar, larva sedikit. Jadi sebagai pembanding saja, ini koloninya bukan main-main, koloninya hampir penuh, tapi tidak ada madu. Nah, nanti kita jelaskan di akhir video, kita jelaskan kenapa. Demikianlah jawaban singkat yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, karena banyak sekali yang mempertanyakan setelah dipindah tidak ada madu, dan setelah dipindah belum ada sarang yang nambah. Jadi inilah fakta dan bukti. Jadi masing-masing lokasi, masing-masing tempat, dan masing-masing peternakan itu memiliki musim bunga yang berbeda. Jadi antara tanaman perdu, tanaman pohon keras, dan tanaman asli hutan itu memiliki sumber nektar atau bipolen yang berbeda di waktu dan berbeda. Mungkin itulah bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Selalu ikuti Madu Marbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.